Halo saudara sekalian, Shalom. Kembali kita berjumpa di dalam video pastoral. Saudara sekalian, saya yakin bahwa di dalam hari-hari belakangan ini banyak di antara kita yang kegiatannya menjadi terganggu dan terbatas karena adanya himbauan pemerintah yang mengharuskan kita untuk berada di dalam rumah di dalam jangka waktu yang lebih banyak atau lebih panjang. Saudara sekalian, dan saya yakin di dalam hari-hari di mana kebersamaan itu menjadi lebih banyak, lebih meningkat, kita juga akan lebih banyak berinteraksi mungkin dengan anggota keluarga yang tadinya mungkin kita cuma ketemu satu hari, mungkin cuma beberapa jam, kini kita harus sepanjang hari berada di rumah. Mungkin tadinya kita sibuk dengan ini dan itu, tetapi ketika kita berada di rumah, kita menjadi berbeda fokus kesibukan kita, aktivitas kita menjadi berbeda. Dan saudara, tidak jarang bahwa hal itu membuat banyak orang jenuh, membuat banyak orang justru cekcok, ribut, berselisih paham dengan orang-orang di rumahnya. Saudara, ironis bukan? Justru seharusnya di mana keluarga bisa bersatu, bisa harmonis, tetapi kini ketika harus tinggal bersama-sama di dalam waktu yang panjang, malah cekcok dan malah ribut. Saudaraku sekalian, itu adalah satu hal yang sangat sering terjadi. Yang saya mau katakan adalah hal itu terjadi karena kita sering kali memandang orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama keluarga kita, dengan kacamata suka atau tidak suka. Kalau kita suka dia cocok sama kita ya suka dengan dia, kita enak bergaul dengan dia. Tapi kalau kita nggak suka dia, maka terjadilah keributan. Kacamata yang sama juga sering kita pakai untuk memandang orang-orang di sekeliling kita, mungkin rekan kerja kita atau teman-teman dan sahabat kita. Saudaraku, kalau kita memandang orang dengan kacamata suka atau tidak suka, maka saya yakin saudara, akan terjadi banyak keributan dan relasi-relasi yang kita bina, yang kita jalin, itu tidak akan mendatangkan satu manfaat yang terlalu besar buat kita. Katakanlah hari ini kita menyukai dia, tetapi belum tentu rasa suka itu akan bertahan. Karena yang namanya relasi, cepat atau lambat pasti akan berjalan sampai satu titik yang namanya jenuh dan cekcok atau berselisih paham. Nah, oleh sebab itu saudara, janganlah kita memandang orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, dengan kacamata suka atau tidak suka. Tetapi mari kita memandang orang-orang di sekeliling kita dengan sebuah kacamata, yaitu apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui mereka di dalam kehidupanku. Henry Nouwen berkata demikian, pandanglah orang-orang di sekelilingmu dengan kacamata daripada rencana Allah. Jika engkau memandangnya demikian, maka engkau dapat melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Saudara, hal ini benar sekali. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, saudara, jikalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita di dalam tangan Tuhan, ada rencananya yang indah yang ingin Dia kerjakan di dalam kehidupan kita melalui kehadiran orang-orang di sekeliling kita, entah itu suami kita, entah itu istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, ataupun teman-teman, lingkungan yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Saya sangat yakin Tuhan mau bekerja melalui mereka untuk membentuk kita supaya karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah kebaikan yang Tuhan maksud di dalam Roma 8 ayat 28. Dia ingin membentuk kita semua untuk semakin serupa dengan Kristus melalui kehadiran orang-orang ini. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita bertemu dengan mereka, jangan pandang mereka dengan kacamata suka atau tidak suka. Tetapi pandanglah mereka dengan sebuah kacamata atau sebuah pertanyaan bahwa apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui mereka di dalam kehidupanku. Mungkin Tuhan ingin bentuk karakterku. Mungkin Tuhan ingin bentuk kesabaranku. Mungkin Tuhan ingin bentuk imanku. Mungkin Tuhan ingin bentuk kedewasaanku. Mungkin Tuhan ingin bentuk ketegasanku. Saudara, kalau kita memandang orang-orang di sekeliling dengan kacamata seperti itu, saya yakin relasi kita dengan mereka akan lebih baik,
Dan bukan hanya lebih baik, tetapi menjadi lebih bermakna, dan yang paling penting, itu memenuhi maksud dan tujuan Allah, menempatkan mereka di sekeliling kita. Mari kita memandang orang-orang di sekeliling kita dengan kacamata seperti itu. Saya yakin saudara pasti bertumbuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.